68 juta setiap detik. Itulah seberapa cepat galaksi Andromeda melaju ke arah kita saat ini. Alam semesta terus mengembang dan biasanya galaksi-galaksi saling menjauh, tapi Andromeda justru melaju lurus ke arah Bima Sakti seolah-olah menantang untuk bertarung. Gerakan itu tidak pernah masuk akal sampai sekarang. Kebanyakan galaksi berperilaku seperti titik-titik yang dilukis di atas balon. Ketika balon ditiup, setiap titik bergerak menjauh satu sama lain. Begitulah cara kerja perluasan kosmik. Ruang itu sendiri yang meregang membawa galaksi-galaksi bersamanya. Tapi Andromeda mengabaikan aturan itu. Andromeda mendekati kita dengan kecepatan sekitar 150.000 mil per jam, dan itu menempatkannya pada jalur tabrakan langsung dengan galaksi kita. Para ilmuwan sudah mengetahui tentang tabrakan di masa depan ini selama bertahun-tahun, tapi mereka tidak pernah benar-benar memahami mengapa Andromeda bisa mengalahkan perluasan alam semesta sejak awal. Kini ditemukan kedua galaksi tersebut berada di lembaran datar besar yang terdiri dari materi gelap. Tak terlihat, tapi kamu bisa melihat apa yang ditariknya karena ia memiliki gravitasi. Bukannya membulat di sekitar galaksi, materi gelap ini menyebar seperti panekuk raksasa, membentang melintasi jutaan tahun cahaya, dan bentuk datar itu mengubah segalanya. Gravitasi bekerja seperti tarikan pada karet gelang. Letakkan bola bowling di atasnya dan kain itu akan melengkung ke bawah. Gulingkan kelereng di dekatnya dan kelereng itu akan melengkung ke arah bola berat tersebut. Bima Sakti dan Andromeda berada di atas lembaran materi gelap yang sama yang diregangkan. Lembaran itu tidak menarik secara merata dari semua arah seperti halnya sebuah bola. Ia menarik lebih kuat di sepanjang bidang datarnya. Tarikan yang tidak merata itu memperlambat gerakan keluar galaksi-galaksi di sekitarnya dan menarik Andromeda ke dalam. Dan ruang angkasa tidak hanya berisi galaksi tetapi juga wilayah kosong yang sangat besar yang disebut kekosongan kosmik. Wilayah-wilayah ini mengembang lebih cepat dari rata-rata karena mereka memiliki lebih sedikit materi. Ketika mereka meregang keluar, mereka mendorong materi ke tepi-tepinya dan membangun dinding padat galaksi serta materi gelap di sekelilingnya. Bima Sakti dan Andromeda berada di dekat salah satu dinding kosmik ini. Semakin cepat kekosongan itu mengembang, semakin banyak materi yang dialirkan ke struktur di sekitarnya. Dan hal itu membentuk ulang bagaimana gravitasi mengalir di lingkungan kita. Jadi alih-alih dua galaksi kesepian yang secara kebetulan saling mendekat, sebenarnya seluruh lanskap yang membentuk gerakan mereka. Materi gelap membentuk medan tersebut. Kekosongan membentuk lembah dan punggungan. Gravitasi bertindak seperti air yang mengalir menuruni bukit. Andromeda tidak begitu saja memutuskan untuk mendekati kita. Seluruh struktur kelompok lokal kita, yaitu keluarga kecil galaksi yang mencakup kita, yang membimbing jalurnya. Kelompok lokal itu membentang sekitar 10 juta tahun cahaya. Setiap tahun cahaya setara dengan hampir 6 triliun mil. Bahkan dengan kecepatan 68 mil per detik, Andromeda masih membutuhkan sekitar 4,5 miliar tahun untuk mencapai kita. Itu terdengar cukup jauh, tapi dalam istilah kosmik itu pada dasarnya besok. Bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Garis waktu planet kita dan hitung mundur menuju tabrakan galaksi ini hampir bersamaan. Ketika kedua galaksi akhirnya bertemu, mereka tidak akan bertabrakan seperti benda padat. Galaksi sebagian besar terdiri dari ruang kosong, dan bintang-bintang terpisah triliunan mil satu sama lain. Selama proses penggabungan, sebagian besar bintang akan saling melewati tanpa tabrakan langsung, tetapi gravitasi akan memelintir segalanya. Ekor pasang surut yang panjang, aliran bintang yang sangat besar, akan membentang seperti pita bercahaya. Awan gas akan bertabrakan, memicu gelombang pembentukan bintang yang dahsyat dan menerangi kegelapan. Selama miliaran tahun, Bima Sakti dan Andromeda akan menyatu menjadi satu galaksi elips raksasa, sebuah sistem yang lebih bulat dan menggembung yang kadang-kadang dijuluki astronom sebagai Milkomeda. Baiklah, tapi bagaimana dengan kita? Kemungkinan besar tata surya akan bertahan dari kekacauan itu, tapi tidak akan tetap tak tersentuh. Posisi kita di dalam galaksi bisa berubah secara dramatis. Kita mungkin akan bergerak lebih jauh dari pusat galaksi atau bahkan masuk ke orbit baru sama sekali. Langit malam akan berubah. Andromeda saat ini sudah tampak sebagai noda samar sekitar 2,5 juta tahun cahaya jauhnya. Dalam beberapa miliar tahun ke depan, Andromeda akan tampak semakin besar dan terang hingga mendominasi setengah langit. Bintang-bintang akan tersebar membentuk pola-pola baru. Rasi bintang akan kehilangan bentuknya. Langit yang akan dilihat keturunanmu tidak akan menyerupai langit di atasmu malam ini. Jadi, selama beberapa dekade, para ilmuwan berasumsi bahwa Andromeda mendekati kita semata-mata karena gravitasi antara kedua galaksi tersebut mengalahkan ekspansi pada jarak yang dekat. Penjelasan itu memang masuk akal, tetapi masih menyisakan pertanyaan, seperti mengapa kecepatannya persis seperti itu dan mengapa lintasannya juga spesifik seperti itu.
Penelitian baru menunjukkan bahwa gerakan ini tidak hanya berasal dari dua galaksi yang saling tarik-menarik. Gerakan itu berasal dari seluruh arsitektur tak kasat mata, lembaran materi gelap, dan kekosongan yang mengembang membentuk ruang seperti perancah di belakang sebuah bangunan. Materi gelap sendiri masih tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam fisika. Materi gelap tidak memancarkan cahaya, dan teleskop tidak dapat memotretnya secara langsung. Para ilmuwan mendeteksinya dengan mengamati bagaimana galaksi berotasi. Bintang-bintang di tepi galaksi bergerak lebih cepat dari penjelasan materi tampak. Ada sesuatu yang tak terlihat yang menambah gravitasi ekstra. Sesuatu itu membentuk sekitar 85% materi alam semesta. Materi biasa, semua yang bisa disentuh, hanyalah sekitar 15%. Kamu hidup di materi minoritas. Faktanya, penelitian baru menunjukkan bahwa bahkan lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti kita adalah gumpalan materi gelap yang supermasif namun kompak. Materi gelap itu mungkin terdiri dari partikel-partikel super ringan yang disebut fermion, yang dapat menggumpal menjadi inti yang sangat padat dan dikelilingi oleh halo yang lebih lebar dan samar. Struktur ini bisa mereproduksi semua yang telah kita amati di sekitar Sagittarius A, lubang hitam supermasif di Bima Sakti. Segala sesuatu mulai dari orbit bintang yang sangat cepat di dekat pusat hingga rotasi bintang yang lebih lambat di bagian luar Bima Sakti. Jadi, gumpalan besar materi gelap ini akan menghasilkan tarikan gravitasi yang sama seperti yang selama ini kita anggap berasal dari lubang hitam. Salah satu bukti paling terkenal tentang keberadaan lubang hitam di galaksi kita muncul pada tahun 2022 ketika Event Horizon Telescope menangkap gambar yang tampak seperti bayangan, sebuah lingkaran gelap yang dikelilingi gas bercahaya tepat di lokasi Sagittarius A. Namun, model-model baru menunjukkan bahwa inti materi gelap ini bisa menghasilkan bayangan yang hampir identik dengan yang kita lihat pada gambar tersebut. Artinya, bukti visual terbaik kita tentang lubang hitam mungkin sebenarnya bukan seperti yang kita kira selama ini. Studi ini mengandalkan data dari misi Gaia milik Badan Antariksa Eropa yang memetakan pergerakan bintang-bintang dengan presisi luar biasa. Data tersebut menunjukkan adanya perlambatan kecepatan orbit yang terjadi jauh dari pusat galaksi, yang disebut penurunan Keplerian. Model gumpalan materi gelap dapat menjelaskan baik fenomena ini maupun pergerakan cepat di dekat pusat secara bersamaan, sesuatu yang sulit dijelaskan oleh model-model lama. Namun sebelum kita mengambil kesimpulan, para ilmuwan menekankan bahwa ini bukanlah bukti bahwa objek di pusat Bima Sakti bukanlah lubang hitam. Hanya saja, penjelasan materi gelap ini tampaknya sangat cocok dengan pengamatan, dan bahkan mungkin lebih baik dalam menjelaskan beberapa fitur dibandingkan gagasan tradisional. Pengamatan yang akan datang, terutama pengamatan lebih detail terhadap cincin foton yang terbentuk dari cahaya di sekitar lubang hitam, dapat membantu membedakan kedua gagasan ini. Gagasan bahwa materi gelap membentuk struktur datar yang sangat luas di sekitar gugus lokal mengubah cara kita membayangkan lingkungan kosmik kita. Alih-alih hanya berupa halo sederhana yang kira-kira berbentuk bulat, ada sesuatu yang lebih mirip cakram tak kasat mata raksasa yang membentang di antara galaksi-galaksi. Bentuk itu penting karena gravitasi mengikuti distribusi massa. Sebuah bola menarik secara merata dari segala arah dan menciptakan tarikan yang seimbang. Lembaran yang pipih menarik lebih kuat di sepanjang bidangnya. Perbedaan itulah yang menjelaskan mengapa Andromeda tidak hanya melayang secara acak. Andromeda meluncur di sepanjang jalur gravitasi. Namun, meskipun Andromeda mendekat, alam semesta terus mengembang. Galaksi jauh terus menjauh dari kita dengan kecepatan yang kian tinggi. Faktanya, miliaran tahun lagi, keturunan kita yang menatap galaksi Milkomeda hasil penyatuan takkan melihat galaksi lain sama sekali. Ekspansi alam semesta mendorong galaksi itu sangat jauh hingga cahayanya tak sampai ke kita. Namun, ada kejutan. Lembaran materi gelap tak kasat mata yang sama yang menarik Andromeda ke arah kita juga menjaga galaksi kita tetap utuh. Gravitasi yang sama yang membawa kita menuju tabrakan juga membentuk struktur yang memungkinkan bintang-bintang terbentuk, planet-planet tumbuh, dan kehidupan muncul. Bunyi aneh tidak biasa yang entah dari mana datangnya menyebar di seluruh galaksi kita, terus berulang-ulang dan ini belum pernah kita dengar. Para ilmuwan menemukannya pada tahun 2020 dan ini tidak menyerupai energi apapun yang pernah mereka pelajari. Berbagai sinyal radio kuat dan terang muncul dari waktu ke waktu yang secara misterius menghilang dalam sehari. Sinyal ini tidak sesuai dengan profil objek ruang angkasa apapun yang kita kenal. Sinyal itu agak mengganggu dan lenyap begitu saja. Saat para ilmuwan mencoba mencocokkannya dengan beberapa teleskop lain, sinyal itu menghilang. Bintang-bintang bermassa rendah terkadang menyala dengan energi radio, tapi bukan.
karena sebagian besar bintang-bintang ini disertai sinar X. Bintang-bintang sangat padat yang kolaps seperti pulsar dan magnetar juga bukan pilihan. Solusi terdekat yang mereka punya adalah kelas objek misterius yang kita kenal sebagai Galactic Center Radio Source. Ini adalah sumber sinyal radio yang menjadi terang dan bersinar dengan cepat. Sinyal itu rusak di dekat pusat galaksi kita dan bisa membantu mengungkap misteri alam semesta. Kalau kamu punya mobil terbang yang bisa naik dengan kecepatan 95 km per jam, kamu cuma butuh 1 jam untuk memasuki ruang angkasa. Bulan agak lebih jauh, yakni 400.000 km, sekitar 10 kali keliling planet kita. Itu artinya, perjalanan ke bulan akan seperti perjalanan keliling bola bumi 10 kali berturut-turut, yang akan makan waktu kurang dari 6 bulan. Perjalanan ke Pluto akan butuh waktu lebih dari 800 tahun. Proxima b adalah tetangga terdekat kita yang mirip bumi. Ini adalah dunia kecil berbatu yang mengorbit bintang terdekat dengan matahari kita. Eksoplanet ini mengorbit zona layak huni bintang ini, yaitu suatu area yang cukup jauh dari bintang apapun hingga memiliki kondisi sedang. Tidak terlalu dingin atau terlalu panas bagi keberadaan air dalam keadaan cair, paling tidak secara hipotesis. Jika kamu mencoba pergi ke Proxima b dengan kecepatan roket bulan Apollo, yaitu 40.200 km per jam, kamu butuh waktu 112.000 tahun untuk sampai di sana. Mungkin kamu tidak akan bisa bernapas di sana. Tak ada yang tahu apakah Proxima b punya atmosfer. Manusia mengeksplorasi alam semesta sepanjang waktu, tapi kita cuma bisa melihat sekitar 5% materi di atas sana. Dan Albert Einstein adalah orang pertama yang menyadari ruang angkasa hampa sebetulnya tidak kosong. Sisanya yang tidak bisa dilihat sebenarnya terdiri dari materi tak kasat mata, yang dikenal sebagai materi gelap, sekitar 27%, dipadukan dengan sesuatu yang disebut energi gelap sebanyak 68%. Jika kamu coba menuang air di ruang angkasa, tentu saja di luar pesawat ruang angkasa, air akan segera mendidih atau menguap. Itu karena tidak adanya udara atau tekanan udara di ruang angkasa. Ketika tekanan udara turun, suhu yang biasanya kamu butuhkan untuk mendidihkan air juga turun. Dengan begitu, air jauh lebih cepat mendidih di puncak gunung daripada, misalnya, di permukaan laut. Di angkasa luar tidak ada tekanan udara, sehingga air bisa mendidih pada suhu yang sangat rendah. Para ilmuwan percaya, paling tidak ada beberapa miliar galaksi di luar sana. Kita tidak tahu jumlah pastinya, dan mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi mereka mencoba memperkirakannya dengan menghitung berapa galaksi yang bisa kita lihat di area langit yang sangat sempit dan terbatas. Mungkin alam semesta tampak penuh dengan bintang dan planet di sana-sini. Tapi setidaknya di galaksi kita ada 100 miliar planet. Jika kamu mengisi balon dengan helium dan melepaskannya, kamu akan melihatnya melayang sangat tinggi. Balon itu akan naik memasuki atmosfer, tapi tidak akan sampai ke angkasa luar. Makin tinggi, makin tipis udara di atmosfer. Balonmu akan naik sampai titik di mana atmosfer di sekitarnya berbobot sama dengan helium di dalamnya. Itu akan terjadi pada ketinggian sekitar 32 km di atas permukaan tanah. Jadi, sejauh itulah balon helium bisa naik. Kita tidak benar-benar tahu sebesar apa alam semesta kita. Kita tidak bisa melihat tepinya, bahkan tidak tahu apakah alam semesta bertepi. Kita memakai teknologi untuk bisa melihat sejauh kira-kira 14 miliar tahun cahaya dari planet kita. Ini berarti kita bisa melihat diameter sekitar 28 miliar tahun cahaya, mulai dari lapisan terluar atmosfer yang berakhir pada ketinggian sekitar 960 km di atas planet kita. Meskipun ukuran alam semesta kita terus berubah dan makin besar seiring waktu. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, jadi kebanyakan orang mengira planet ini yang paling panas. Tapi Venuslah planet terpanas. Venus adalah planet kedua terdekat dengan bintang pusat kita. Jaraknya dari matahari sekitar 48 juta kilometer lebih jauh dibanding Merkurius. Merkurius tidak memiliki atmosfer yang bertindak sebagai selimut penghangat dan membantu mempertahankan panas dari matahari. Venus memiliki atmosfer yang tebalnya tak terduga, sekitar 100 kali lebih tebal daripada atmosfer kita. Atmosfer Venus tidak memungkinkan panas keluar. Planet ini menahannya sehingga membuat Venus makin panas.
Sebagian besar atmosfer Venus juga terdiri dari karbon dioksida yang dengan bebas membiarkan energi matahari masuk, tapi tidak begitu transparan untuk kehilangan radiasi gelombang panjang yang dilepaskan permukaan planet panas itu. Rata-rata suhu di sana sekitar 460 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan kaleng. Suhu maksimal di planet tetangganya, Merkurius, adalah 420 derajat Celcius. Mungkin dalam 2 miliar tahun lagi, suhu di planet kita yang berharga ini akan terlalu panas bagi kehidupan. Seiring ratusan juta tahun berlalu, matahari kita akan terus bertambah panas dan terang. Akhirnya, suhunya akan begitu tinggi hingga lautan kita yang indah akan hilang. Karena lautan menghasilkan 70% oksigen yang kita butuhkan untuk hidup, maka tak akan ada lagi kehidupan. Semua ini berarti planet kita cuma akan menjadi gurun luas, seperti halnya Mars sekarang. Sebenarnya, diameter Pluto, mantan planet sangat jauh yang sekarang menjadi planet Katai, lebih kecil dibanding seluruh Amerika Serikat. Jarak terjauh di sana dari Maine ke California Utara, kira-kira 4.700 km. Sedangkan diameter Pluto cuma 2.371 km. Pluto sangat jauh, tapi tepi tata surya kita 1.000 kali lebih jauh daripada jarak ke planet Katai ini. Tapi para astronom menemukan banyak objek ruang angkasa yang mengorbit matahari kita yang jaraknya lebih jauh dibanding Pluto. Juga terdapat awan komet Oort yang jauhnya setengah tahun cahaya dari Pluto, yang juga 1.000 kali lebih jauh. Bintang neutron benar-benar berat. 1 sendok teh saja yang berisi bintang neutron beratnya akan mencapai 6 miliar ton. Bintang neutron adalah sisa-sisa dari bintang besar yang telah kehabisan bahan bakar. Bintang yang memudar ini meledak dan intinya berserakan. Tapi karena gravitasi, terbentuklah bintang neutron yang super padat. Biasanya, massa bintang seperti ini sampai 3 kali massa matahari. Tapi radiusnya cuma 9,65 km. Sebab ini adalah salah satu benda paling padat di alam semesta, setidaknya yang kita ketahui. Alam semesta mempunyai warna, dan warnanya itu semacam krem atau disebut juga cosmic latte. Alam semesta juga berbau. Baunya mengingatkan kita akan steak panggang atau logam panas. Setidaknya begitulah kata para astronot yang melayang-layang di ruang angkasa sana. Jika kamu ingin membuat pakaian antariksa, siap-siap aja kerja keras. Kita butuh 5.000 jam untuk membuat pakaian antariksa dan biayanya lebih dari 14 miliar rupiah. Pakaian astronot yang sangat bagus terdiri dari 11 lapis bahan dan beratnya sekitar 50 kg. Dan pakaian ini harus nyaman. Kamu butuh lebih banyak ruang di dalamnya, sebab tubuhmu akan memanjang sekitar 5 cm di ruang angkasa. Saat kamu sedang melayang-layang di antariksa, gravitasi bumi tidak berdampak kepadamu. Itu sebabnya tulang belakangmu memanjang dan sedikit rileks, yang artinya mungkin kamu akan 3% lebih tinggi. Untuk 180 cm, tambahannya akan sekitar 5 cm. Tapi tenang, ini tidak permanen. Begitu turun ke bumi, kamu akan menyusut lagi ke ukuran biasa dalam beberapa bulan. Kalau kamu mau ngobrol sama teman, sebaiknya jangan di ruang angkasa ya. Sebab di atas sana, bunyi sama sekali tidak merambat. Di sana, jarak antar molekul begitu jauh, sehingga getaran bunyi tidak bisa menjangkaunya. Yang secara otomatis berarti molekul itu tidak bisa bergetar. Film-film tidak akurat dalam hal ini. Tak seorang pun bisa mendengarmu berteriak di angkasa luar. Kita bisa dibilang hidup di dalam matahari. Matahari bukan saja bola cahaya panas besar yang lokasinya 150 juta kilometer dari kita. Atmosfer luarnya jauh lebih luas lagi. Atmosfer ini melebar jauh di luar permukaan yang bisa kita lihat. Sebuah misteri galaksi yang sangat besar baru-baru ini membingungkan para astronom. Mereka mendapati semua kecuali satu dari 37 galaksi satelit Andromeda mengarah ke Bima Sakti. Ini begitu luar biasa hingga menantang kosmologi saat ini dan mungkin bisa memberi jawaban soal materi gelap. Kejadiannya begini, suatu hari para ilmuwan mengamati galaksi-galaksi satelit lain yang mengelilingi Andromeda dan melihat barisan yang sangat aneh. Perlu diingat, Andromeda itu seperti tetangga Bima Sakti. Andromeda sangat besar, kira-kira 2 kali lebih lebar dari Bima Sakti, membentang sejauh 200.000 tahun cahaya. Andromeda juga memiliki lebih banyak bintang, sekitar 1 triliun, dibandingkan galaksi kita yang hanya 250 hingga 400 miliar.
Seperti halnya galaksi kita, Andromeda memiliki sekelompok galaksi kecil yang disebut galaksi Katai yang mengelilinginya. Jumlahnya ada 37 dan anehnya hampir semua galaksi kecil itu berada di sisi Andromeda yang sama. Dan yang lebih menyeramkan lagi, itu adalah sisi yang menghadap ke Bima Sakti, hanya satu galaksi yang berada di sisi lainnya. Bayangkan melempar sekumpulan kelereng ke pohon dan hampir semua kelereng mendarat di satu sisi saja. Aneh sekali kan? Para ilmuwan mengatakan penemuan ini tidak sesuai dengan perkiraan mereka. Model antariksa yang biasa mereka gunakan menunjukkan sebaran yang lebih merata. Tapi ini sama sekali tidak. Sangat timpang sehingga mereka belum bisa menjelaskannya. Model-model mengikuti teori antariksa utama yang kita gunakan saat ini, yaitu model materi gelap dingin lambda atau CDM lambda. Menurut teori ini, galaksi-galaksi kecil seharusnya tersebar di sekeliling Andromeda secara merata atau hanya sedikit miring. Tapi nyatanya sebarannya jauh lebih tidak merata daripada yang diperkirakan oleh model. Para ilmuwan sudah melakukan banyak sekali simulasi dan hanya 0,3% yang mendekati sebenarnya. Tetap saja tidak ada yang sesuai aslinya. Jadi apakah ini menunjukkan kelemahan model CDM lambda? Itu bisa jadi masalah besar karena kita biasanya menggunakan model ini untuk menjelaskan cara kerja alam semesta. Jika langit yang sesungguhnya tidak sesuai dengan model kita, terutama di tempat yang sangat dekat dan diketahui seperti Andromeda, bisa jadi kita melewatkan sesuatu yang penting. Hal aneh lainnya, banyak satelit Andromeda yang tampak berada pada bidang datar dan bukannya tersebar secara acak ke segala arah. Struktur pipi seperti ini juga terlihat di galaksi-galaksi besar lainnya, termasuk galaksi kita, tapi masih belum dipahami dengan baik. Mungkin piringan satelit ini berhubungan dengan asimetri kosmik yang aneh, tapi tidak ada yang tahu bagaimana. Bagaimanapun fakta bahwa semua galaksi kecil di sisi Andromeda berbaris nyaris sempurna ke arah Bima Sakti sangatlah aneh. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, mungkinkah galaksi kita menarik atau memengaruhi mereka? Uniknya hal seperti ini tidak terjadi pada satelit-satelit Bima Sakti. Ditambah lagi, gravitasi di antara kedua galaksi kita tampaknya tidak cukup kuat untuk melakukan tarikan seperti itu. Jawabannya mungkin terletak pada salah satu hal paling misterius yang ditawarkan alam semesta, yaitu materi gelap. Yuk kita mulai dari awal, kita akan kembali ke alam semesta awal, tepat setelah dentuman besar. Saat itu, aku belum lahir sih, tapi biar ku ceritakan. Materi di alam semesta tersebar cukup merata. Tapi tidak sepenuhnya merata, di beberapa tempat jumlah materi sedikit lebih banyak daripada di tempat lain berupa gumpalan-gumpalan kecil. Perbedaan kecil itu penting karena gravitasi bisa mengikat gumpalan-gumpalan itu. Seiring waktu, area yang lebih padat itu mulai menarik lebih banyak materi dan perlahan tumbuh menjadi struktur pertama di alam semesta. Para astronom meyakini galaksi Katai merupakan blok pembentuk galaksi yang paling awal dan paling kecil. Bayangin seperti balok-balok Lego, potongan-potongan kecil yang kemudian disatukan oleh gravitasi untuk membentuk galaksi-galaksi yang lebih besar selama miliaran tahun. Nah, saat bicara soal materi yang dimaksud adalah dua hal berbeda. Materi normal, yaitu yang bisa kita lihat dan sentuh, termasuk atom, gas, bintang, planet, dan semua yang ada di sekeliling kita, serta materi gelap yang tidak terlihat. Materi gelap tidak memancarkan, menyerap, dan berinteraksi dengan materi normal dengan cara biasa. Satu-satunya alasan yang kita tahu itu adalah karena tarikan gravitasinya. Jumlahnya juga jauh lebih banyak daripada materi normal. Para ilmuwan menduga sekitar 85% dari seluruh materi di alam semesta adalah materi gelap. Di saat yang sama, kita belum pernah mendeteksi partikel materi gelap secara langsung. Tapi kita tahu itu ada karena materi gelap membelokkan cahaya, menyatukan galaksi-galaksi yang berputar terlalu cepat untuk bisa tetap utuh, dan membentuk struktur alam semesta sehingga kita bisa memetakan pengaruhnya dalam skala besar.
Materi normal bisa menggumpal, bertabrakan, memanas, mendingin, dan akhirnya membentuk bintang dan galaksi, sedangkan materi gelap tidak bisa. Materi gelap tidak menabrak dirinya sendiri atau memancarkan panas, tapi masih bisa membentuk gumpalan besar yang tidak tampak yang kita sebut sebagai halo materi gelap. Pada tahap awal alam semesta, halo bertindak seperti sumur gravitasi. Sumur ini menarik materi normal yang kemudian tenggelam di pusat-pusat halo dan membentuk galaksi-galaksi pertama. Jadi galaksi seperti Bima Sakti atau Andromeda mungkin ada di dalam materi gelap yang sangat besar yang tidak bisa kita lihat. Apakah asimetri kosmik sudah terjelaskan? Belum. Para ilmuwan yakin galaksi Katai merupakan salah satu objek yang paling banyak didominasi oleh materi gelap di alam semesta. Dalam banyak kasus, lebih dari 99% masanya merupakan materi gelap. Artinya galaksi Katai memberi kita kesempatan unik untuk mempelajari materi gelap tanpa adanya gas dan bintang-bintang seperti di galaksi-galaksi besar. Para peneliti menggunakan galaksi Katai untuk mencari tahu bagaimana materi gelap menggumpal atau apakah ada teori alternatif tentang materi gelap seperti materi gelap hangat atau bisa berinteraksi sendiri. Saat ini teori utamanya adalah materi gelap berperilaku seperti cairan yang dingin, menggumpal dan bergerak lambat. Pada saat yang sama materi gelap mungkin tidak sepenuhnya dingin, mungkin ada sifat-sifat lain seperti berinteraksi dengan dirinya sendiri atau dengan materi normal dengan cara-cara halus yang belum kita ketahui. Jika benar, ini bisa membantu menjelaskan kenapa galaksi satelit terbentuk dalam pola-pola aneh seperti yang ada di sekitar Andromeda. Dengan kata lain, model CDM Lambda mungkin memang memiliki kekurangan. Menurut model ini, ribuan galaksi Katai seharusnya mengorbit galaksi yang lebih besar seperti Bima Sakti dan Andromeda. Tapi kita hanya melihat beberapa puluh saja. Ini dikenal sebagai masalah satelit yang hilang. Ada juga teka-teki lain. Sebagai contoh, CDM Lambda memprediksi bahwa halo materi gelap seharusnya paling rapat di pusat galaksi. Tapi banyak galaksi Katai yang memiliki inti sendiri. Ditambah lagi, satelit Katai di sekeliling galaksi seperti Andromeda dan Bima Sakti tampak berada pada bidang tipis dan berotasi bersama. Ini sangat langka dalam simulasi CDM Lambda. Terakhir, beberapa halo materi gelap yang disimulasikan sangat masif sehingga seharusnya membentuk galaksi Katai yang terang, tapi kita tidak melihatnya. Tidak heran jika para astronom sangat tertarik dengan galaksi Katai dan penjelasan tentang asimetri kosmik. Untuk itu kita butuh pengukuran lebih akurat untuk mengetahui gerak serta struktur galaksi Katai dan simulasi yang lebih realistis seperti stellar feedback, turbulensi, dan lain-lain. Selain itu kita juga harus mencari galaksi Katai baru di grup lokal dan di luarnya menggunakan teleskop yang. Apakah ada mega matahari raksasa di pusat Bima Sakti? Para ilmuwan sempat menduga demikian karena tempat ini merupakan tempat yang paling terang di galaksi kita. Di sana terdapat jutaan bintang yang terkumpul dalam sebuah area kecil. Area ini disebut tonjolan galaksi. Tonjolan galaksi memiliki jutaan bintang lebih banyak per tahun cahaya daripada bagian galaksi lainnya, bisa jadi 10 juta kali lebih padat daripada bagian galaksi kita. Dalam beberapa kasus, bintang-bintang di area ini hanya berjarak 5 hari cahaya. Ini sama saja dengan jika ada bintang lain di tata surya yang jaraknya lebih jauh dari Pluto dalam skala ruang angkasa. Tapi mengapa tempat ini begitu padat? Ketika galaksi terbentuk, banyak gas dan debu yang berkumpul di bawah gaya gravitasi. Materi ini berkumpul dan akhirnya membentuk bintang. Gravitasi dan momentum sudut menjadi seimbang dan galaksi mulai tampak seperti piringan datar dengan inti yang cukup terang dan menggembung. Bintang-bintang menjalani kehidupan yang nyaman dan ketika sampai di garis akhir, mereka akan runtuh karena beratnya yang sangat besar. Lalu terbentuklah lubang hitam. Lubang hitam senang sekali memakan segala sesuatu di sekelilingnya dan semakin banyak yang mereka makan, semakin besar ukurannya.
Dan tempat mana yang lebih sempurna untuk makan malam yang lezat selain pusat galaksi, di mana semua benda-benda luar angkasa berkumpul bersama? Jadi lubang hitam itu mulai memakan gas dan debu di sekelilingnya, membentuk piringan akresi. Ketika materi ini berputar masuk ke dalam lubang hitam, materi ini memanas dan memancarkan banyak energi yang membuat pusat galaksi menjadi lebih terang. Itulah sebabnya kenapa kalian bisa menemukan lubang hitam supermasif dan tonjolan galaksi di pusat-pusat galaksi. Tonjolan galaksi di pusat Bima Sakti terlihat seperti elips. Itu adalah tonjolan klasik. Bintang-bintang di sana tidak seperti matahari kita. Mereka bergerak secara acak ke segala arah dan bidang. Ditambah lagi mereka semua bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi gravitasi di sana bekerja dengan sangat cepat dan hal ini membuat tonjolan bintang terlihat seperti bola atau elips. Karena mereka adalah yang pertama kali terbentuk, maka mereka memiliki bintang-bintang yang paling tua di galaksi kita. Tapi di sana juga terdapat beberapa tempat pembentukan bintang dan banyak bintang masif yang lebih muda yang usianya kurang dari 100 juta tahun. Ketika kita bergerak semakin jauh dari pusat, keadaan menjadi sedikit lebih tenang, bintang-bintang mulai berotasi secara seragam dan menjadi stabil. Saat ini bumi berada di salah satu lengan spiral Bima Sakti yang disebut lengan Orion, cukup jauh dari tonjolan galaksi. Di bagian lingkungan kita, bintang-bintang biasanya berjarak sekitar 4 atau 5 tahun cahaya. Artinya, sebagian besar galaksi sebenarnya hanyalah ruang hitam yang kosong. Lubang hitam yang kita cari dinamai bintang Sagittarius A. Masa lubang hitam ini sekitar 4 juta kali masa matahari. Ukurannya juga sekitar 51 juta kilometer, hampir sama dengan jarak antara Merkurius dan matahari. Tapi jangan khawatir, lubang hitam ini tidak menarik Bima Sakti ke dalamnya dan tidak akan memakan kita. Lubang hitam ini sebenarnya sangat kecil dibanding seluruh galaksi, jadi mereka hanya bisa memakan apa saja yang ada di sekitarnya. Saat ini banyak bintang yang mengitari bintang Sagittarius A. Meskipun ia memancarkan energi yang sangat besar, kita tidak dapat melihat cahayanya dari bumi tanpa upaya ilmiah yang besar. Tapi mengapa kita tidak bisa melihat pusatnya sendiri? Tonjolan galaksi sangat terang, sehingga meskipun jaraknya 26.000 tahun cahaya, kita seharusnya bisa melihatnya bersinar terang di langit. Tapi kita tidak melihatnya. Ternyata itu semua karena debu luar angkasa, ada banyak debu di antara kita dan inti bintang, dan debu itu menyerap sebagian besar cahaya tampak. Kita hanya bisa melihat inti galaksi dengan menggunakan jenis cahaya lain, seperti inframerah dekat, sinar gamma, dan sebagainya. NASA memiliki foto-foto inti galaksi dalam berbagai jenis cahaya, dan foto-foto tersebut menunjukkan betapa terangnya pusat galaksi tanpa adanya debu yang menghalangi pandangan kita. Tapi tidak semua area terang terhalang oleh gas dan debu. Sebagai contoh, ketika kita melihat gugus padat seperti Messier 13, bintang-bintangnya sangat berdekatan sehingga tampak seperti bintik putih. Sebagian besar teleskop kita tidak bisa memisahkannya satu sama lain. Galaksi satelit M32, tetangga kita di dekat galaksi Andromeda, memiliki sekitar 84 bintang per tahun cahaya. Saking padatnya, bintang-bintang di sana bahkan tidak bisa dilihat oleh teleskop Hubble. Sebagai gambaran, tata surya kita memiliki panjang 2 tahun cahaya. Kita bisa melihat sekitar 168 bintang di luar jendela jika kita berada di sana. Bintang terdekat kita adalah Alpha Centauri, jaraknya sekitar 4 tahun cahaya dari matahari. Jika jaraknya hanya beberapa hari cahaya, bintang ini akan bersinar lebih terang daripada bulan purnama. Jadi jika kita berhasil bertahan hidup di area bintang yang sangat padat, langit akan berwarna putih sepanjang hari. Tapi, kecil kemungkinan kita bisa menemukannya. Semakin kita mendekati pusat Bima Sakti, peluang untuk menemukan kehidupan semakin kecil. Gravitasi bintang-bintang menjadi liar dengan gerakan yang kacau, sehingga nyaris tidak ada planet di sekitarnya. Di planet-planet ajaib itu, radiasi dari sinar kosmik meroket, ledakan supernova dan tabrakan bintang di dekatnya menjadi peristiwa sehari-hari. Dan semua gas di sekelilingnya pada dasarnya tidak memungkinkan untuk bernapas atau bahkan melihat dengan baik.
Pada saat yang sama, ketika kita bergerak semakin jauh, jumlah bintang di sekitar kita juga semakin sedikit. Unsur-unsur yang sangat berguna bagi kehidupan seperti karbon, oksigen, dan besi diproduksi oleh bintang, jadi jumlahnya juga berkurang. Radiasi yang terlalu tinggi akan sangat buruk, tapi radiasi yang terlalu rendah berarti tidak ada cukup energi untuk mendukung reaksi kimia seperti fotosintesis. Itulah sebabnya jika ada kehidupan di luar bumi, kemungkinan besar kehidupan itu berada di suatu tempat di tengah-tengah galaksi yang berbeda. Tapi sebagian galaksi mendapatkan kecerahannya dari apa yang disebut inti galaksi aktif. Daerah ini merupakan daerah yang sangat energetik di pusat beberapa galaksi. Mereka bersinar jauh lebih terang daripada bintang-bintang yang bisa dibayangkan, meskipun sebagian besar hanya bersinar di bagian tertentu dari spektrum elektromagnetik. Kecerahannya bukan berasal dari bintang, melainkan dari piringan akresi di sekeliling lubang hitam supermasif. Ketika materi perlahan-lahan jatuh ke dalam lubang hitam, materi tersebut berkumpul di sekelilingnya dan menciptakan piringan gas, debu, dan benda-benda lain yang berputar. Karena gravitasi dan gesekan di sana sangat besar, piringan ini memanas dan mulai memancarkan energi yang sangat besar. Selain itu, piringan ini berputar sangat cepat, hampir seperti kecepatan cahaya. Karena itu, tabrakan terjadi di sana setiap saat dan sangat dahsyat. Tabrakan tersebut melepaskan energi yang lebih besar lagi. Sebagian besar galaksi tidak memiliki AGN. Galaksi yang memiliki AGN seperti galaksi M87 di rasi Virgo disebut galaksi aktif. Ada juga berbagai jenis AGN seperti galaksi Seyfert, galaksi radio, dan yang terakhir pemenang kompetisi kecerahan ruang angkasa, kuasar. Bayangkan benda-benda yang sangat terang sehingga bisa melebihi seluruh galaksi tempat mereka berada. Kuasar adalah tipe tertentu dari inti galaksi aktif, bentuk yang paling ekstrim dan bercahaya. Kuasar merupakan bagian dari lubang hitam supermasif, lubang hitam terbesar di alam semesta kita. Kuasar adalah kombinasi dari beberapa hal. Pertama, mereka adalah piringan akresi paling terang di dunia kita karena lubang hitam raksasa yang memakan. Ini tak seharusnya ada, tak seorang pun berharap akan menemukannya. Para ilmuwan tidak bisa menjelaskan bagaimana terbentuknya, namun teleskop antariksa James Webb berhasil menemukannya. Keenam galaksi ini yang masanya sama besarnya dengan Bima Sakti, penuh dengan bintang-bintang merah yang sudah matang. Galaksi-galaksi tersebut berada sangat jauh dari kita sehingga tampak seperti titik-titik kemerahan kecil. Bahkan bagi teleskop yang sangat canggih ini, para astronom telah menganalisa cahaya yang datang dari galaksi-galaksi tersebut dan memperkirakan umurnya. Galaksi-galaksi itu muncul 500 hingga 700 juta tahun setelah Big Bang. Sejauh ini tidak ada yang mengejutkan. Galaksi-galaksi semuda itu sebenarnya tidak langka. Para ilmuwan menduga gugus bintang pertama mungkin saja terbentuk setelah alam semesta meninggalkan zaman kegelapan. Itu terjadi pada 400 juta tahun pertama keberadaan alam semesta. Saat itu hanya kabut tebal atom hidrogen yang memenuhi alam semesta. Yang sangat aneh dari galaksi-galaksi ini adalah ukurannya yang luar biasa besar dan usia bintang-bintang yang menghuninya. Tapi hal ini tidak sesuai dengan gagasan yang sudah ada tentang seperti apa alam semesta dan bagaimana alam semesta berevolusi pada masa awal-awal pembentukannya. Ditambah lagi, hasil pengamatannya tidak cocok dengan pengamatan yang dilakukan teleskop Hubble yang merupakan pendahulu Webb. Jadi menurut para ilmuwan, seperti apakah galaksi-galaksi awal itu? Jawabannya sederhana, muda dan kecil. Dan memang sebelumnya, sebagian besar galaksi awal alam semesta yang kita temukan hanyalah bayi-bayi ruang angkasa yang berwarna biru dan kecil. Galaksi-galaksi tersebut tampaknya baru saja muncul dari subkosmik purba dan masih membentuk bintang-bintang awal dan struktur-struktur lainnya. Sebagian besar bintang muda sebenarnya berwarna biru. Seiring bertambahnya usia, bintang-bintang itu akan berpendar lebih merah setelah bahan bakarnya habis terbakar dan mengalami pendinginan. Karena itu para astronom belum siap untuk melihat bintang-bintang tua berwarna merah di galaksi-galaksi purba yang ditemukan oleh teleskop Webb.
Hal lain yang belum siap mereka temukan adalah galaksi yang lebih masif dari 1 miliar matahari, dan tetap saja hal itu terjadi. Galaksi-galaksi termasif yang ditemukan baru-baru ini tampaknya punya masa 2 atau 4 kali masa Bima Sakti. Dan yang paling mencengangkan adalah galaksi-galaksi tersebut sudah sebesar itu ketika alam semesta baru berusia 3% dari usianya saat ini. Tapi sebelum para astronom mulai menulis ulang teori-teori mereka untuk menjelaskan bagaimana galaksi-galaksi besar bisa terbentuk dengan sangat cepat setelah Big Bang, kita harus memastikan kalau apa yang kita lihat bukanlah fenomena ruang angkasa yang lain. Meskipun demikian, sebagian besar teori alternatif juga membutuhkan konsep yang sama sekali baru. Salah satunya seperti ini. Mungkin bintang-bintang di alam semesta dini memancarkan cahaya dengan cara yang tidak biasa dan eksotis. Dan karena para astronom tidak mengetahuinya, mereka tidak memasukkan kemungkinan ini ke dalam model mereka. Atau pemahaman kita tentang bagaimana bintang terbentuk mungkin tidak bisa diterapkan pada alam semesta dini. Jika salah satu dari teori-teori ini ternyata benar, maka akan menjungkir balikan pemahaman kita tentang pembentukan bintang. Lalu bagaimana kalau kita membahas lebih jauh tentang alat yang membantu para astronom menemukan galaksi-galaksi aneh itu? Teleskop antariksa James Webb adalah peralatan yang sangat menakjubkan, yang 100 kali lebih hebat daripada teleskop antariksa Hubble. Teleskop Hubble telah mengamati tempat-tempat yang jaraknya 13,4 miliar tahun cahaya. Harga teleskop James Webb juga bisa dibilang cukup mahal. Meskipun pada awalnya, biaya pembuatan teleskop ini diperkirakan hanya 1 hingga 3,5 miliar dolar. Namun seluruh proses pengembangannya menghabiskan biaya sekitar 10 miliar dolar. Sebagai perbandingan, NASA menghabiskan biaya 4,7 miliar dolar untuk membangun dan meluncurkan teleskop Hubble dan 1,1 miliar dolar lagi untuk memperbaikinya di orbit. Meskipun teleskop antariksa James Webb punya tinggi 3 lantai dan ukuran lapangan tenis, namun cerminnya merupakan cermin teleskop besar yang paling ringan sepanjang masa. Selama proses pembuatannya, cermin-cermin ini mengalami pengurangan berat sebesar 92%. Jika kita melihatnya, cermin teleskop ini tampak seperti emas. Namun pada kenyataannya cermin-cermin itu terbuat dari berilium. Ini adalah logam berwarna abu-abu baja, ringan dan rapuh. Lapisan emas diaplikasikan pada setiap cermin. Itu benar, tapi cermin tidak dapat diproduksi seluruhnya dari emas karena bahan berharga ini cenderung memuai dan menyusut, bahkan dengan perubahan suhu yang kecil. Jadi jumlah total emas di teleskop luar angkasa James Webb kurang dari 57 gram. Itu cuma sepotong emas seukuran bola golf. Dan lempengan emas yang menutupi cermin hanya setebal 1000 atom. Mengenai kemampuannya, teleskop ini dapat melihat dengan jelas uang 1 sen Amerika dari jarak 38 km dan bola sepak dari jarak 547 km. Sisi teleskop James Webb mampu mendinginkan dirinya sendiri dan suhunya tidak naik lebih tinggi dari minus 223 derajat Celcius. Suhu tersebut cukup dingin untuk membuat nitrogen menjadi cair. Perisai matahari 5 lapis yang sangat besar mengelilingi teleskop dan memantulkan cahaya matahari sebanyak mungkin, sehingga teleskop tetap dingin. Teleskop James Webb diyakini bisa mendeteksi air di eksoplanet yang jauh. Sejak lama para astronom telah menemukan planet-planet yang mengorbit bintang-bintang di luar tata surya dengan cara mengamati perubahan kecil pada cahaya bintang. Pergeseran tersebut terjadi ketika planet melintas di depan bintang. Selain itu, kita juga bisa membaca ciri khas unik pada cahaya yang bisa memberitahu kita tentang komposisi kimia planet. Dan tanda yang paling kuat dan paling mudah dibaca terjadi dalam spektrum inframerah. Dan tahukah kamu, James Webb memiliki instrumen inframerah yang canggih. Instrumen-instrumen ini bisa membantu para ilmuwan menemukan planet baru dan bahkan mengidentifikasi keberadaan air di sana. Teleskop ini diluncurkan di dekat Khatulistiwa karena bumi berputar sedikit lebih cepat di titik itu. Hal ini memberi dorongan ekstra pada roket.
Ketika teleskop antariksa James Webb kehabisan bahan bakar, teleskop ini akan terus mengorbit matahari tanpa batas waktu. Di sisi lain, meskipun tidak dirancang untuk diservis atau diperbarui, teleskop ini bisa saja diisi ulang bahan bakarnya dengan bantuan robot. Ini akan memperpanjang umurnya. Yang menarik, pada awalnya para astronom yakin kalau menemukan sesuatu yang menarik dengan bantuan James Webb akan memakan waktu lama. Mereka mengira galaksi yang pertama kali ditemukan akan sangat kecil dan redup, sehingga teleskop hanya akan menemukan beberapa kandidat yang jauh. Tapi kenyataannya tidak sesuai rencana. Segera setelah foto-foto pertama dirilis, para ilmuwan mulai menemukan galaksi yang tak terhitung jumlahnya, terang, besar, dan sangat tua. Kompetisi masih berlangsung. Satu demi satu kelompok peneliti menemukan dunia baru yang memecahkan rekor. Seorang astronom bahkan mengatakan bahwa dunia ilmiah sedang panik karena tidak ada yang menduga hasil yang begitu mengesankan. Salah satu tujuan utama teleskop Webb adalah mengamati cahaya dari bintang dan galaksi pertama di alam semesta. Sayangnya, semakin jauh suatu objek, semakin cepat objek tersebut bergerak menjauhi kita. Dan semakin lama cahaya harus bergerak, semakin banyak cahaya yang merambat ke arah spektrum inframerah. Ini disebut pergeseran merah dalam astronomi. Tapi berkat peralatan inframerahnya, James Webb bisa menyingkap dunia yang sebelumnya tak terlihat oleh kita. Jadi berkat teleskop ini kita berhasil melihat galaksi-galaksi yang sangat jauh yang lahir sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Artinya, cahaya yang dideteksi teleskop Webb membutuhkan waktu lebih dari 13 miliar tahun untuk sampai ke bumi. Luar biasa bukan? Tapi ada satu galaksi yang menonjol dibanding galaksi-galaksi lainnya. Galaksi ini tampaknya merupakan galaksi tertua yang pernah ditemukan para astronom sejauh ini. Galaksi ini dinamakan GLASS Z13 dan usianya hanya 300 juta tahun setelah Big Bang. Galaksi tertua sebelumnya yang diidentifikasi oleh para ilmuwan adalah galaksi GNZ11 yang ditemukan oleh teleskop Hubble. Galaksi ini terbentuk 400 juta tahun setelah Big Bang. Sudah lebih dari 1 tahun sejak teleskop James Webb yang membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk menyelesaikannya diluncurkan. Dan dalam waktu yang relatif singkat tersebut, peralatan yang sangat modern dan paling kuat dalam sejarah ini telah membuat banyak penemuan. Dengan mengamati alam semesta pada panjang gelombang inframerah, James Webb memungkinkan kita untuk melihat hal-hal yang belum pernah dilihat oleh teleskop lain. Tujuan utama dari peralatan yang luar biasa ini adalah untuk mempelajari pembentukan galaksi dan bintang-bintang yang muncul di alam semesta awal. Sebagai contoh, lihatlah tempat pembibitan bintang yang paling dekat dengan kita, yaitu area di ruang angkasa di mana bintang-bintang baru dilahirkan. NASA telah membagikan foto dari James Webb yang menunjukkan daerah pembentukan bintang kecil. Jika kamu mengamati foto ini dengan seksama, kamu akan melihat semburan yang keluar dari bintang-bintang yang masih bayi. Di sekelilingnya awan debu kosmik yang berwarna-warni bertabrakan satu sama lain. Pemandangannya sangat memukau. Debu merah terdiri dari molekul hidrogen. Kamu juga bisa melihat kalau beberapa bintang memiliki bayangan seperti bayangan yang mengisyaratkan terbentuknya planet-planet. Sekilas foto tersebut tampak kacau, tapi para astronom menyatakan kalau tempat ini merupakan tempat pembibitan bintang yang relatif kecil dan tenang dibanding tempat lainnya. Banyak bintang muda di sana yang ukurannya mirip dengan matahari atau sedikit lebih kecil. Foto itu sendiri diambil dengan bantuan kamera inframerah dekat, NIRCam, milik Webb. Kamera ini merupakan kamera utama observatorium yang memotret alam semesta dalam 2 rentang inframerah yang berbeda. Penemuan menakjubkan lainnya yang berhasil ditemukan oleh teleskop Webb adalah molekul asap di galaksi jauh. Ini adalah pertama kalinya molekul seperti itu ditemukan begitu jauh dari planet kita. Galaksi yang dimaksud berada pada jarak 12,3 miliar tahun cahaya dari bumi. Galaksi tersebut kemungkinan besar terbentuk sekitar 1,5 miliar tahun setelah Big Bang. Meskipun jarak antara galaksi dan planet kita sangat jauh, para ilmuwan berhasil mendeteksi senyawa kimia yang ditemukan dalam jelaga atau asap. Dan ini merupakan hal yang cukup besar karena telah mendorong rekor untuk mendeteksi molekul yang serupa dan kompleks mundur sekitar 1 miliar tahun. Penelitian ini juga telah mengukuhkan kehebatan peralatan ruang angkasa yang paling keren sepanjang masa.
Spektrometer ini berhasil membuat penemuan ini meskipun spektrometer yang diperlukan untuk pengukuran tidak bekerja secara maksimal setelah mengalami degradasi yang tiba-tiba dan mengejutkan. Teleskop James Webb juga telah membantu meningkatkan pemahaman kita tentang eksoplanet, yaitu planet yang mengorbit bintang lain selain matahari. Pada awal tahun 2023, teleskop ini menemukan eksoplanet pertamanya, LHS-47b. Planet ini berada pada jarak 41 tahun cahaya dari bumi dan memiliki ukuran yang hampir sama dengan bumi. Menurut NASA, saat ini James Webb adalah satu-satunya teleskop yang beroperasi yang mampu mengkategorikan atmosfer eksoplanet seukuran bumi. Tim peneliti di balik penemuan ini percaya bahwa hasil tersebut menggarisbawahi ketepatan teleskop itu. Mereka berharap teleskop ini bisa membantu kita menemukan lebih banyak lagi eksoplanet batuan yang mungkin bisa kita jadikan tempat tinggal di masa depan. Meskipun pada pandangan pertama, alam semesta terlihat kosong, sebenarnya alam semesta adalah tempat yang sangat sibuk, dan Webb memiliki semua instrumen yang dibutuhkan untuk melihat segala macam peristiwa kosmik yang terjadi di sana. Lihat saja foto WR124 ini, bintang ini berada di puncak kehancurannya yang sangat dahsyat. Dalam foto tersebut, bintang akan mengalami supernova. Supernova terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar dan meledak di akhir siklus hidupnya, melepaskan awan debu dan gas panas ke angkasa. Bintang yang dipotret oleh teleskop Webb sedang berada pada tahap Wolf-Rayet dalam kehidupannya. Itu adalah periode ketika bintang meluruhkan lapisan terluarnya sebelum menjadi supernova. Benda menakjubkan berikutnya yang ditemukan oleh James Webb adalah hibrida bintang planet dengan awan yang sangat aneh. Dunia aneh ini, VHS1256b, sebenarnya merupakan katai coklat. Ukurannya lebih besar dari planet, tapi terlalu kecil untuk diklasifikasikan sebagai bintang. Planet ini memancarkan cahaya dan cukup panas, tapi masanya tidak cukup untuk melebur hidrogen menjadi helium seperti yang dilakukan bintang-bintang besar. Benda-benda angkasa semacam ini sebenarnya tidak berwarna coklat. Benda-benda ini muncul dalam berbagai macam warna, tapi sebagian besar tidak terlihat oleh mata manusia. Yang bisa kita lihat adalah cahaya yang dipancarkannya, dan bagi kita, cahaya itu tampak berwarna oranye gelap atau magenta. Katai coklat yang ditemukan oleh teleskop Webb ini ukurannya hampir 20 kali lipat ukuran Jupiter. Planet ini mengitari dua bintang katai merah, dan untuk menyelesaikan satu kali orbit, planet ini membutuhkan waktu lebih dari 10.000 tahun. Para astronom pertama kali mengetahui keberadaan eksoplanet yang tidak biasa ini pada tahun 2016. Tapi pada saat itu, mereka tidak mengklasifikasikannya sebagai katai coklat, dan karena itu, mereka tidak bisa menjelaskan cahaya kemerahannya yang membingungkan. Sekarang berkat teleskop James Webb, mereka tahu asal-usul objek tersebut. Kembali lagi ke awan-awan itu, seperti yang diketahui, awan di bumi terbuat dari uap air, tapi yang ada di katai coklat berbeda. Awan di katai coklat tampaknya terbuat dari pasir. Kelihatannya seperti pasir yang bagus dari bumi, tapi sebenarnya bukan. Awan-awan itu terbuat dari partikel-partikel silikat yang sangat kecil. Penemuan terbaru lainnya melibatkan beberapa galaksi besar yang diyakini para ilmuwan lahir tidak lama setelah Big Bang. Galaksi-galaksi itu seharusnya tidak ada di sana dan tidak ada yang menyangka akan menemukannya. Tapi teleskop antariksa James Webb berhasil menemukannya. Galaksi-galaksi ini yang bermassa sebesar Bima Sakti, penuh dengan bintang-bintang merah yang sudah matang. Para astronom telah menganalisis cahaya yang datang dari mereka dan memperkirakan usia mereka 5-700 juta tahun setelah Big Bang. Artinya, bintang-bintang itu terbentuk ketika alam semesta kita masih sangat muda, nyaris seperti bayi. Yang paling aneh dari galaksi-galaksi tersebut adalah ukurannya yang luar biasa besar dan usia bintang-bintang yang ada di sana. Data yang diterima teleskop tidak sesuai dengan gagasan yang sudah ada tentang seperti apa alam semesta dan bagaimana alam semesta berevolusi di masa-masa awal pembentukannya. Data yang diterima juga tidak cocok dengan pengamatan yang dilakukan Hubble sebelumnya.
Dan di sini, James Webb telah memotret sebuah daerah yang jauh di luar angkasa dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagian ruang angkasa ini dikenal sebagai gugus Pandora. Dalam foto ini, kamu bisa melihat 3 gugus galaksi yang sangat besar, berkumpul dan membentuk sebuah mega gugus. Gabungan massa gugus-gugus ini bertindak sebagai lensa gravitasi yang kuat. Dan berkat efek pembesaran alami ini, para ilmuwan bisa melihat galaksi-galaksi lain di area tersebut. Para astronom menyatakan bahwa foto terbaru gugus Pandora lebih kuat dan lebih dalam daripada yang pernah mereka lihat. James Webb juga berhasil menemukan ribuan bintang muda yang belum pernah dilihat sebelumnya di nebula Tarantula. Formasi ruang angkasa ini mendapatkan julukannya karena penampakan filamen-filamen berdebu yang terlihat pada foto-foto sebelumnya. Nebula Tarantula merupakan area pembentuk bintang terbesar di grup lokal yang meliputi galaksi-galaksi yang paling dekat dengan Bima Sakti. Foto-foto yang dihasilkan teleskop Webb telah membantu menjelaskan komposisi nebula Tarantula. Teleskop ini juga mendeteksi protobintang, yaitu bintang-bintang muda yang sedang dalam proses pembentukan. Para astronom menduga kalau protobintang ini pada akhirnya akan terbentuk dan membentuk. Saat kamu lagi nyetir di jalanan, tiba-tiba truk semi-trailer 18 roda nyusul di belakangmu dan kamu harus pindah jalur. Kamu melihat ke spion, wah jaraknya cukup nggak ya? Sesaat kemudian muncul pesan ini di spion. Bayangan di cermin lebih dekat dari objek aslinya. Waduh, galaksi Bima Sakti kita juga begitu. Ada galaksi lain yang kian mepet ke arahnya. Sama seperti truk semi-trailer tadi, jaraknya lebih dekat dari kelihatannya. Galaksi Andromeda awalnya disebut sebagai M31 sesuai dengan label pertama Charles Messier dalam katalog 110 objeknya. Nama itu ditetapkan pada tahun 1774 dan kini berganti menjadi NGC 122 atau katalog galaksi baru 122. Andromeda, galaksi spiral yang lebih jumbo dari Bima Sakti ini, memang sangat besar dan sangat dekat. Kita bisa mengamatinya tanpa bantuan teleskop. Galaksi ini juga bisa dilihat dengan mata telanjang dan diameternya setengah kalinya bulan. Andromeda diperkirakan memiliki 1 triliun bintang, sedangkan Bima Sakti cuma punya 300-400 miliar bintang. Untuk melihat galaksi Andromeda, matamu harus menyesuaikan diri dengan kondisi gelap dan prosesnya memerlukan waktu sekitar 10 menit hingga pupilmu melebar dan mampu menangkap cahaya sebanyak mungkin. M31 terlihat paling jelas pada akhir September sampai Desember saat konstelasi Pegasus, si kuda bersayap, berada tepat di atas Bima Sakti. Kamu mau mengamatinya ya? Coba tarik garis lurus di konstelasi ini secara diagonal dari bintang di sudut bawah ke arah atas. Kemudian panjangin dikit hingga keluar kotak. Nah, ketemu. Tapi kamu nggak akan tahu objek segede ini kalau nggak pakai ekor matamu. Mengamatinya lurus dengan penglihatan sentral malah bikin galaksi ini kelihatan pudar. Jadi kamu perlu menggunakan penglihatan periferalmu supaya ukuran Andromeda kelihatan lebih besar. Penglihatan periferal atau ekor mata bikin matamu lebih sensitif terhadap cahaya di malam hari, tapi tanpa warna. Para pelaut juga telah menerapkan penglihatan periferal selama berabad-abad untuk mengamati cahaya samar di tengah laut dan di darat. Aristoteles menggunakan penglihatan periferal untuk mengamati gugus bintang M41 di Canis Major, seperti yang dijelaskan dalam bukunya Meteorologica. Dalam foto teleskop, galaksi Andromeda terlihat 6 kali lebih lebar dari bulan karena dengan mata telanjang kita cuma bisa melihat pusatnya yang terang. Foto teleskop juga nunjukin ukuran lengan spiral M31 yang sangat panjang. Galaksi raksasa ini terus mepet ke Bima Sakti dan kita seakan-akan lagi nungguin benturan 2 galaksi besar. Saat peristiwa ini terjadi, umat manusia mungkin perlu pindah ke galaksi lain. Misalnya menuju galaksi kincir angin di asterisme bintang bidu. Tapi gimana kita tahu kalau Andromeda terus mepet ke Bima Sakti? Nah, kita perlu bantuan spektroskop. Selain kamera, spektroskop juga menjadi alat tambahan terpenting pada teleskop. Oh iya, penglihatan kita juga nggak kalah penting. Mata kita cuma bisa melihat kalau ada cahaya, jadi di depan mata kita nggak ada objek yang sebenarnya. Karena yang kita lihat hanyalah bayangan objek yang terpantul cahaya. Luar angkasa juga begitu, kita cuma bisa melihat cahaya yang bersumber dari situ.
Untuk memahami luar angkasa, berarti kita perlu memahami cahaya. Dan itu bukan perkara mudah bagi para astronom yang hidup di abad ke-19. Penemuan spektroskop telah menjadi terobosan besar dalam memahami cahaya luar angkasa menuju bumi. Dengan spektroskop, astronom bisa mengetahui arah pergerakan objek luar angkasa dan unsur pembentuk cahayanya. Saat ada ambulans mendekat, kamu akan mendengar bunyi sirenenya yang semakin keras dan melengking. Tapi saat mobil itu menjauh, bunyi sirenenya semakin lemah dan rendah. Perubahan frekuensi nada ini dipengaruhi oleh gerakan sumber suara, dan fenomena ini dinamakan efek Doppler, yang diambil dari nama ahli fisika dan matematika asal Austria, Christian Johann Doppler. Dialah orang pertama yang ngejelasin efek ini pada tahun 1842. Volume sirene ambulans nggak berubah, tapi gelombang suaranya memendek saat jaraknya makin dekat dan memanjang saat ambulansnya menjauh. Menurut pengamatan dengan spektroskop, gelombang cahaya dan gelombang suara punya efek Doppler yang sama. Jadi gelombang ini akan memendek saat bintang atau galaksi mendekati kita, kemudian memanjang saat objek tersebut menjauh. Makanya, cahaya galaksi yang mendekat akan terlihat agak kebiruan atau mengalami pergeseran biru. Hal ini disebabkan oleh frekuensi cahaya yang agak naik. Namun sebaliknya, cahaya dari galaksi yang menjauh akan terlihat lebih merah atau mengalami pergeseran merah karena frekuensinya turun. Pada tahun 1929, Edwin Hubble menerbitkan penelitian spektroskopinya terhadap 46 galaksi. Saintis yang namanya dipakai sebagai nama teleskop luar angkasa Hubble ini mengamati di antara semua galaksi itu cuma satu yang mengalami pergeseran merah alias menjauh. Penelitian Hubble kemudian memberikan bukti awal kalau alam semesta memang mengembang. Makin jauh jaraknya dari Bima Sakti, makin cepat pergerakannya. Penelitian ini juga pertama kali membuktikan kalau alam semesta kita bermula dari Big Bang. Galaksi yang mengalami pergeseran biru alias bergerak menuju Bima Sakti adalah M31 atau galaksi Andromeda yang jaraknya paling dekat dengan kita. Saat tabrakan, kecepatan 400.000 km per jam terbilang cukup tinggi. Jadi kira-kira segitu angka pergeseran biru Andromeda pada spektroskop. Tabrakan ini pasti menimbulkan banyak sekali kekacauan. Tapi kapan ya peristiwa ini akan terjadi? Untuk memperkirakan waktu spesifiknya, kita perlu nentuin jarak kedua galaksi. Kemudian, terjadi supernova. Supernova tipe 1A dikenal sebagai lilin standar. Sama seperti lilin yang terlihat terang, supernova tipe 1A juga bersinar terang, tapi intensitasnya berkali-kali lipat. Supernova tipe 1A muncul saat katai putih runtuh oleh tekanan semua gas yang tertarik oleh gravitasi bintang tetangga. Dengan mengamati Andromeda dan mengukur kecerahan supernovanya, kita bisa menghitung jaraknya. Menurut hukum kuadrat terbalik, intensitas redup cahaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Maka, jarak tersebut bisa dihitung dengan membandingkan kecerahan supernova di galaksi Andromeda dan kecerahan mutlaknya. Didapatlah angka 2,5 juta tahun cahaya sebagai perkiraan jarak. Jarak 1 tahun cahaya kurang lebih 9,5 triliun kilometer dan jarak Andromeda 2,5 juta tahun cahaya. Meski Andromeda terus mendekat dengan kecepatan sekitar 400.000 km per jam, jeda waktunya sekitar 4 miliar tahun sebelum tabrakan. Jadi masih ada cukup waktu kalau kamu mau santuy sebentar sebelum mulai packing. Nah, kalau kita melihat galaksi Andromeda seperti 2,5 juta tahun yang lalu, selagi bergerak mendekati Bima Sakti, ukurannya udah berapa besar ya? Mungkin sebesar truk semi-trailer di kaca spion tadi. Memangnya kita beneran masih punya waktu 4 miliar tahun sebelum kedua galaksi ini bertabrakan? Ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Galaksi kecil yang terhubung ke Bima Sakti dan Andromeda lewat gravitasi akan ditelan oleh galaksi inang. Apalagi distribusi massa miring akan terbentuk sehingga tabrakan Bima Sakti dan Andromeda juga akan terpengaruh. Sebagian ilmuwan memperkirakan gak akan ada tabrakan langsung, tapi cuma nyerempet. Kemudian terbentuk halo di masing-masing galaksi. Proyek Amiga telah mendeteksi halo bintang dan gas di sekitar Andromeda. Dengan teleskop luar angkasa Hubble, para peneliti bisa mengamati cahaya dari kuasar terang dan jauh ini mulai terserap oleh gas di sekitar Andromeda. Perhatian, peringatan darurat. Ini bukan
bukan latihan. Bima Sakti sedang terbakar. Saya ulangi, Bima Sakti terbakar. Protokol evakuasi diaktifkan. Semua bentuk kehidupan di bumi harus segera dipindahkan ke galaksi Andromeda. Saya ulangi. Tunggu, ada kebakaran di galaksi kita. Ini soal gas super panas yang mengelilingi Bima Sakti. Gas ini tidak hanya super panas, tapi juga sudah ada sejak miliaran tahun lalu. Tapi, apa yang memanaskan gas ini dan menjaganya tetap begitu? Bima Sakti menyimpan gas jauh lebih banyak daripada bintang. Gas ini penting untuk membentuk bintang baru. Selama miliaran tahun, cadangan gas raksasa ini memungkinkan galaksi terus menghasilkan bintang. Tapi gas ini sangat tipis dan tersebar, sehingga hampir mustahil diamati langsung. Ini menyulitkan ilmuwan untuk mengetahui jumlah sebenarnya gas di Bima Sakti. Dalam beberapa dekade terakhir, peneliti akhirnya memastikan galaksi kita dikelilingi bola gas panas yang sangat besar. Awan gas ini membentang hingga 700.000 tahun cahaya dari pusat galaksi dan mencapai suhu jutaan derajat. Awalnya ilmuwan mengira suhu ekstrem gas ini karena gravitasi Bima Sakti. Mereka yakin gravitasi membuat gas berputar, mencegahnya jatuh ke dalam, dan memanaskannya selama proses itu. Tapi baru-baru ini, ilmuwan menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ada lapisan gas kedua yang bahkan lebih panas. Gimana kita menemukan gas bersuhu sekitar 10 juta derajat Celcius ini? Sinar X redup dari segala arah di langit mengungkap keberadaannya. Gas ini juga terdeteksi saat menyerap cahaya dari kuasar jauh, yaitu objek terang di luar galaksi kita. Tidak heran, ilmuwan mulai mencari sumber panas yang bisa menjelaskan fenomena aneh ini. Mereka segera menemukan dua jenis gas, yakni gas pemancar sinar X dan gas penyerap, berasal dari wilayah berbeda di galaksi. Gas pemancar sinar X tampaknya dihasilkan oleh wilayah menggembung di sekitar cakram bintang Bima Sakti. Wilayah ini adalah hasil langsung dari pembentukan bintang yang masih berlangsung di galaksi. Bintang-bintang raksasa di wilayah ini akhirnya meledak sebagai supernova, melepaskan energi besar. Energi ini memanaskan gas di sekitarnya hingga suhu ekstrem. Gas yang dipanaskan supernova menjadi turbulen, bergerak kacau. Sebagian meloloskan diri ke ruang antar galaksi, sebagian mendingin dan jatuh kembali ke cakram. Siklus pemanasan, pendinginan, dan pergerakan ini membuat lapisan gas panas terlihat dalam sinar X. Gas penyerap diperkaya dengan elemen seperti sulfur, magnesium, dan neon. Elemen ini tercipta di dalam bintang masif melalui reaksi nuklir dan terlepas ke antariksa saat ledakan supernova. Bintang pelarian yang terlempar dari cakram Bima Sakti juga berkontribusi saat meledak sebagai supernova. Mereka menciptakan kantong gas kaya elemen di atas cakram galaksi. Gas pemancar sinar X membentuk lapisan bercahaya di sekitar cakram Bima Sakti. Lapisan ini tak pernah hilang karena pembentukan bintang dan aktivitas supernova di galaksi. Bersama proses ini menjelaskan sinyal penyerapan dan pancaran yang diamati astronom, pembentukan bintang, ledakan supernova, dan pergerakan gas bekerja sama membentuk Bima Sakti. Gas panas tidak hanya mengatur pembentukan bintang, tapi juga mendistribusikan material dari dalam bintang. Elemen yang dihasilkan di inti bintang disebarkan ke seluruh galaksi oleh supernova menjadi bahan dasar bagi generasi bintang berikutnya. Tim peneliti berencana terus mengamati gas pada panjang gelombang cahaya lain. Ini bisa memberi lebih banyak informasi tentang perilaku dan komposisi gas. Dengan memahami dinamika gas ini, kita kemungkinan akan belajar lebih banyak tentang bagaimana galaksi seperti Bima Sakti berevolusi seiring waktu. Kita semua perlu data yang bisa dikumpulkan, lagi pula kita belum tahu bentuk sebenarnya galaksi kita. Penemuan terbaru ungkap Bima Sakti bukan cakram datar seperti yang dipikirkan sebelumnya. Bukan, ia memiliki struktur melengkung dan yang paling gila, materi gelap mungkin penyebab deformasi ini. Konfirmasi pertama bahwa Bima Sakti bukan cakram datar sempurna datang dari pengamatan pesawat ruang angkasa Gaia. Gaia memetakan posisi dan gerakan lebih dari 1 miliar bintang, menunjukkan Bima Sakti membentang lebih jauh dari perkiraan awal. Di tepiannya, cakram galaksi memiliki struktur bergelombang dan melengkung dengan deformasi serius di pinggir luar.
Apa penyebab lengkungan ini? Deformasi ini mungkin akibat tabrakan galaksi kuno seperti tabrakan Bima Sakti dengan galaksi kerdil Sagittarius sekitar 6 miliar tahun lalu. Tapi studi baru menunjukkan lengkungan ini bisa disebabkan oleh halo materi gelap yang miring mengelilingi galaksi kita. Halo materi gelap adalah struktur tak terlihat namun masif yang mengelilingi sebagian besar galaksi, termasuk Bima Sakti. Halo ini menyimpan sebagian besar massa galaksi dan memiliki pengaruh gravitasi kuat pada struktur galaksi. Jika halo materi gelap miring relatif terhadap bidang galaksi, efek gravitasinya bisa mendistorsi galaksi seiring waktu. Untuk memverifikasi teori ini, peneliti menggunakan data dari simulasi komputer sangat rinci yang memodelkan evolusi galaksi dengan tambahan materi gelap dan interaksi antara materi dan medan magnet. Analisis menunjukkan wilayah dalam halo materi gelap bisa miring signifikan terhadap bidang galaksi. Kemiringan ini mungkin akibat tabrakan galaksi atau pertemuan dekat dengan galaksi lain. Halo yang miring ini bisa tetap begitu selama miliaran tahun, cukup lama untuk melengkungkan cakram galaksi. Fenomena ini bukanlah sesuatu yang unik. Astronom telah mengamati bidang melengkung di galaksi lain juga. Bahkan hampir setengah dari semua galaksi spiral di alam semesta memiliki cakram yang melengkung. Jadi halo materi gelap yang miring dan efek gravitasinya mungkin berperan besar dalam membentuk galaksi seiring waktu. Sementara kita mencari jawaban, Bima Sakti terus bersinar terang, tapi listrik antariksa apa yang menjaga cahayanya? Apa yang memicu pembentukan bintang? Lagi pula, sekitar 1 bintang seukuran matahari lahir setiap tahun di galaksi dan itu butuh banyak bahan bakar. Pembentukan bintang memerlukan hidrogen, elemen paling melimpah di alam semesta. Tapi itu seharusnya sudah habis sejak lama, kecuali ada sumber pengisian ulang. Sumbernya mungkin awan hidrogen cepat yang jatuh ke cakram galaksi. Hidrogen yang memicu Bima Sakti terionisasi sulit dideteksi. Berbeda dengan hidrogen atomik yang memancarkan cahaya, hidrogen terionisasi tidak. Ia menyerap cahaya sehingga hanya terlihat saat melintas di depan sumber latar yang terang. Sebelumnya, astronom menggunakan kuasar, objek antariksa jauh yang sangat terang, sebagai latar untuk mendeteksi awan gas ini. Sayangnya dalam kasus ini, sulit menentukan seberapa jauh awan itu. Bisa berada di mana saja antara Bima Sakti dan kuasar yang berjarak miliaran tahun cahaya. Untuk menentukan lokasi awan gas, astronom menggunakan spektrograf asal kosmik di teleskop antariksa Hubble. Mereka mengamati 27 bintang dalam jarak 10.000 tahun cahaya dari cakram Bima Sakti. Analisis cahaya bintang menunjukkan sekitar setengahnya tertutup oleh awan gas. Artinya, awan gas ini cukup dekat untuk langsung memasok cakram Bima Sakti. Peneliti menghitung awan gas ini memiliki massa total setara 110 juta matahari. Cadangan hidrogen yang sangat besar ini lebih dari cukup untuk mendukung pembentukan bintang di Bima Sakti. Dari mana asal awan-awan itu? Hingga kini misteri itu belum terpecahkan. Ada 2 kemungkinan utama. Awan tersebut mungkin terdiri dari hidrogen yang terbentuk tidak lama setelah Big Bang, gas purba. Struktur ini bisa saja berada di luar galaksi selama miliaran tahun, baru-baru ini tertarik oleh gravitasi Bima Sakti. Atau awan itu mungkin berasal dari material yang terlontar dari Bima Sakti sendiri. Saat bintang meledak sebagai supernova, mereka mendorong gas keluar. Seiring waktu, material ini mendingin dan kembali ke cakram galaksi membentuk awan. Asal-usul awan hanya dapat diketahui setelah mempelajari komposisi kimianya. Gas dari bintang yang meledak mengandung elemen lebih berat, sedangkan gas purba pasca Big Bang hampir sepenuhnya terdiri dari hidrogen dan helium. Teleskop ultraviolet di masa depan dapat memberikan pengukuran detail yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan ini. Anda pasti pernah melihat foto-foto menakjubkan dari NASA. Bintang yang lahir di awan gas, galaksi yang kusut, warna-warna yang fantastis dan hidup. Tiba-tiba ada yang bilang itu semua palsu. NASA mengedit semua foto itu. Nah, tebak, mereka benar. NASA memang mengedit foto-foto mereka, semuanya. Tapi bukan untuk menipu kita, melainkan untuk menunjukkan apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Begini,
Warna itu aneh, cuma gelombang cahaya dan energi yang terbang di angkasa. Waktu gelombang ini menabrak objek, pisang, kursi, atau bahkan debu, objek itu menyerap sebagian gelombang, memakan sebagian spektrumnya. Tapi sebagian lagi memantul kembali ke mata kita. Cahaya yang memantul itulah yang kita anggap sebagai warna objek. Gelombang ini memiliki spektrum, dari yang pendek sampai yang panjang. Semakin panjang, gelombang pindah ke spektrum merah dan berubah jadi inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Semakin pendek, dia pindah ke biru dan ungu, berubah jadi ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Tepat di tengah spektrum itu ada pita kecil yang kita sebut cahaya tampak, yang bisa dilihat mata kita. Itulah pelangi yang kita kenal dan suka, dan itu adalah bagian yang kecil banget. Jadi bisa dibilang kita hampir tidak melihat dunia sama sekali. Ketika cahaya mantul dari sesuatu dan masuk ke mata, sel pendeteksi warna kita yang namanya kerucut mengirim sinyal ke otak. Jadi pas kita bilang pisang itu kuning, artinya pisang makan gelombang merah, hijau, dan biru dan memantulkan gelombang kuning ke mata kita. Jadi apakah luar angkasa benar-benar cantik dan penuh warna atau itu semua bohong? Ya, dan tidak. Bintang memancarkan cahaya, dan cahaya itu jalan di angkasa mirip kereta yang terus melaju. Dia terbang di sana santai sampai menabrak sesuatu, partikel debu, planet, pesawat, atau astronot. Tiap kali cahaya menabrak sesuatu, sebagian terserap, sebagian dipantulkan dan terus jalan. Jadi kita dapat cahaya makin sedikit tiap kali cahaya mengenai sesuatu. Dan ketika memasuki nebula, yang pada dasarnya adalah banyak banget partikel debu dan awan gas, cahaya dengan cepat menyebar dan menghilang. Nebula bersinar alami dari gas terionisasi seperti hidrogen, oksigen, sulfur yang memancarkan cahaya di garis spektrum tertentu. Tapi cahayanya sangat redup. Ingat, mata kita cuma lihat sesuatu kalau cahaya memantul dari benda itu ke mata kita. Selain itu, sel kerucut pendeteksi warna di mata kita tidak terlalu bagus karena butuh banyak cahaya. Kita tidak bisa melihat benda yang redup. Kecuali ada sesuatu yang memancarkan cahaya di dekat situ, kita tidak akan melihat apa-apa. Dengan kata lain, buat kita, seluruh angkasa akan seperti ruangan dengan lampu yang padam. Nebula dan planet yang berpotensi indah ada di sana, tapi tidak ada lampu dekat situ, jadi kita tidak bisa melihat keindahannya. Kalau cahayanya banyak, sel batang yang mengambil alih. Ini jenis sel mata yang bagus buat gerak dan gelap, tapi buruk buat warna. Jadi, di luar angkasa yang dalam, yang kita lihat cuma putih dan abu-abu yang suram. Jika kita terbang naik pesawat ruang angkasa, bintang-bintang terlihat tajam, putih dan tak berkelip. Kita akan bisa melihat sedikit warna kemerahan atau kebiruan pada bintang yang lebih terang, seperti Betelgeuse atau Rigel. Di luar angkasa, banyak objek hanya akan terlihat sebagai noda keabu-abuan yang redup. Bima Sakti akan tampak seperti pita berawan, bukan pelangi seperti di astrofotografi. Nebula hanya terlihat seperti awan kabur tanpa warna, kecuali jika sangat terang seperti nebula Orion. Di tata surya kita, astronot bisa melihat benda berkat matahari, atau kalau di dekat tempat yang terang. Planet seperti Jupiter dan Mars masih punya warna buat mata kita. Sementara itu di bumi, langit akan terlihat hitam di siang hari kalau tidak ada atmosfer. Matahari bakal jadi piringan terang di kehampaan seperti yang terlihat dari bulan. Seandainya kita punya sel kerucut supersensitif yang bisa mendeteksi cahaya lebih baik dan bisa lihat benda redup, kita punya teknologi buat itu. Kamera dan teleskop long exposure. Teleskop keren ini menggunakan paparan panjang selama menit atau jam untuk mengumpulkan cahaya redup, sehingga mampu menangkap foton yang tidak terjangkau oleh mata manusia. Pas teleskop kayak Hubble atau James Webb mengambil foto, hasilnya bukan foto cantik ala Instagram. Mereka mengumpulkan semua data mentah yang tak terlihat ini, angka dan cahaya redup yang ada di dalam dan di luar penglihatan manusia. Teleskop luar angkasa James Webb bahkan tak melihat cahaya tampak. Dia dibuat untuk mendeteksi inframerah atau panas. Teleskop itu bekerja seperti mesin waktu. Tak cuma menunjukkan galaksi yang jauh, tapi juga bentuk galaksi-galaksi itu miliaran tahun lalu. Kita melihat bintang yang sudah lama padam dan galaksi yang mungkin sudah hilang.
Semua karena James Webb bisa menembus gas dan debu dan melihat galaksi yang begitu tua sampai cahayanya sudah meregang, jadi gelombang inframerah seiring alam semesta memuai. Intinya, teleskop ini bukan untuk mengambil foto yang estetik. Utamanya adalah mempelajari sejarah alam semesta. Awalnya, foto-foto ini tampak seperti foto abu-abu atau bahkan gambar hitam. Saat James Webb mengirim balik data, kelihatannya kosong. Selama pemrosesan akhir, astronom memetakan panjang gelombang data mentah ke warna-warna tampak. Setiap warna dipilih untuk menyoroti panjang gelombang, gas, atau suhu spesifik. Pokoknya, ini menunjukkan apa yang seharusnya tersembunyi dari mata kita. Kadang mereka cuma menunjukkan hal yang bisa dilihat mata manusia. Kadang mereka menggeser warna atau menambahkan sesuatu untuk menunjukkan elemen atau intensitas. Contohnya kalau mempelajari supernova, bintang yang meledak hancur, kita perlu melihat puing-puingnya dengan jelas untuk paham apa yang terjadi. Itu artinya harus bermain dengan kontras atau menyesuaikan keseimbangan warna untuk menunjukkan gas tertentu dan menemukan objek yang pucat dekat objek yang terang. Mau lihat batu aneh di Mars? Perbesar, sesuaikan pencahayaan, tingkatkan bayangan. Fotografer melakukan ini tiap hari, jadi ilmuwan juga melakukannya karena kejelasan berarti pemahaman. Bahkan foto-foto lama dari misi Apollo udah di-touch up di zaman modern. Ini seperti memulihkan film lama agar terlihat jernih, tak berkabut. Tanpa pengeditan ini, penemuan paling luar biasa 2 tahun terakhir, galaksi-galaksi pertama itu, bintang yang baru lahir di dalam awan kosmik, cuma bakal terlihat seperti bintik-bintik acak. Mungkinkah kita salah menafsirkan warna? Mungkin. Misalnya, gambar yang kita dapat dari Mars bagian besar merah, tapi saat kita mendarat di sana warnanya lebih beragam. Kebanyakan emas, kekuningan, coklat muda, atau coklat. Alasan Mars tampak kemerahan adalah karena besi yang berkarat di batuan, tanah Mars, dan debu. Semua tergantung pencahayaan, debu atmosfer, dan metode pemrosesan gambar. Tapi warna-warna fantastis itu bukan bohongan. Galaksi punya miliaran bintang, gas, dan debu yang memancarkan rentang warna yang sangat kaya. Foto-foto NASA pada dasarnya adalah terjemahan. Ini pemikiran menarik. Bisakah kita pakai kacamata penglihatan malam atau teknologi yang bikin mata kita lebih peka cahaya? Bekerja kayak Hubble atau JWST? Wah, langit bakal keren banget. Kamu nggak bakal bisa tidur lagi. Kacamata astronomi ajaib ini harusnya bisa memperkuat cahaya redup, meningkatkan dan menerjemahkan warna. Sayangnya, teknologi night vision saat ini tidak memadai karena hanya memperkuat cahaya tampak atau inframerah dekat dan menampilkannya dalam monokrom hijau, bukan warna asli. Sementara, kacamata inframerah hanya mendeteksi panas. Kita butuh kacamata yang meningkatkan sensitivitas foton sekitar 10.000 kali lipat. Coba aja kita seberuntung beberapa hewan, misalnya ular bisa melihat inframerah, lebah melihat cahaya ultraviolet, dan burung melihat lebih banyak warna dari kita. Kita bahkan tak bisa membayangkan gimana mereka melihat dunia. Jadi ya, NASA mengedit foto mereka, karena ruang angkasa mentah tidak dibuat buat mata kita. Gelap, dingin, jauh, dan sunyi. Melalui terjemahan data, matematika, gradasi warna, penceritaan visual, kita dapat melihat hal yang tak terlihat, mempelajari masa lalu, dan menginspirasi penelitian ruang angkasa di masa depan. Jadi dengarkan ini, bumi mungkin sebenarnya terletak di dekat jalan raya luar angkasa yang bisa menghubungkan kita ke dunia lain. Matahari kita berada tepat di tengah gelembung raksasa gas panas dari supernova kuno, dan gelembung ini mungkin saja memiliki terowongan yang menghubungkan ke galaksi jauh. Jadi, apakah saatnya mengembangkan pariwisata luar angkasa? Ya, mari kita cari tahu. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa luar angkasa hanyalah planet-planet yang melayang di kegelapan abadi, tapi penelitian baru mengisyaratkan kemungkinan bahwa hal itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Ternyata, seluruh tata surya kita sebenarnya berada di dalam gelembung raksasa yang berisi gas panas dan tipis. Dan ini menjadi semakin menarik. Para ilmuwan sekarang berpikir mungkin ada terowongan atau saluran kosmik aneh yang terbuat dari materi tersebut. Konon, saluran ini membentang menuju bintang-bintang yang sangat jauh. Para astronom menghabiskan bertahun-tahun memetakan langit, dan setelah mereka mengumpulkan semua data, mereka menemukan sesuatu yang tampak seperti jalur panjang plasma panas dengan kerapatan rendah, yang pada dasarnya adalah gas yang sangat tipis dan super panas.
dan saluran yang disebut-sebut ini membentang dari sekitar kita hingga ke rasi bintang yang jauh. Para peneliti dari Jerman mengonfirmasi penemuan ini menggunakan data dari teleskop luar angkasa bernama Erosita. Kita akan membahasnya sedikit nanti. Menariknya, para ilmuwan menemukan bahwa tata surya kita berada di dalam sesuatu yang disebut gelembung panas lokal sejak lama. Gelembung ini sebenarnya adalah area yang sangat besar, lebarnya sekitar 1000 tahun cahaya. Gelembung ini tercipta ketika beberapa bintang meledak dalam supernova raksasa jutaan tahun yang lalu. Ledakan-ledakan tersebut memanaskan gas di sekitarnya dan pada dasarnya membentuk gelembung ruang panas dengan kerapatan rendah, dan gelombang kejutnya menciptakan titik-titik lemah di gelembung di sekitar kita yang akhirnya membentuk terowongan antar bintang. Peristiwa kosmik itu begitu besar sehingga plasma panas sisa ledakan tersebut masih mengambang di sekitar kita hingga hari ini. Sekarang, untuk memahami gelembung ini dengan lebih baik, para ilmuwan menggunakan Erosita, yaitu teleskop sinar X. Teleskop ini memindai langit untuk mencari cahaya sinar X lunak. Itu adalah jenis cahaya yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Cahaya tersebut berasal dari gas panas, sisa-sisa supernova lama, dan struktur lain di luar angkasa. Mereka juga membandingkan informasi baru Erosita dengan data lama teleskop sinar X yang bernama Rosat. Akhirnya, dengan menggabungkan semua informasi ini, mereka berhasil membuat peta yang jauh lebih jelas tentang apa yang ada di sekitar tata surya kita. Perlu diingat, ini bukanlah hal yang mudah. Mereka harus membagi langit menjadi ribuan bagian kecil dan dengan hati-hati mengukur sinyal lemah yang berasal dari gas hangat, kantong debu kosong, dan benda-benda lain yang melayang di luar angkasa. Namun usaha mereka membuahkan hasil. Setelah memilah semuanya, mereka berhasil mengungkap cahaya samar dari plasma panas di sekitar kita. Hal ini membuktikan bahwa kita tidak hanya melayang di ruang hampa. Kita berada di dalam sebuah gelembung raksasa yang hangus yang diciptakan oleh bintang-bintang yang telah padam. Namun yang benar-benar mengejutkan para ilmuwan adalah penemuan semacam saluran. Saluran itu tampak seperti terowongan panjang di luar angkasa, membelah gas panas di sekitar kita dan menghubungkan bagian galaksi kita dengan sistem bintang yang jauh. Mereka juga menemukan tanda-tanda adanya saluran lain yang mengarah ke rasi bintang Canis Major, dan mungkin itu bukan satu-satunya. Data menunjukkan bisa jadi ada seluruh jaringan jalur seperti itu yang bercabang di luar angkasa. Masing-masing berfungsi seperti jalan pintas tersembunyi. Para ilmuwan dulunya menduga bahwa ruang di sekitar tata surya kita mungkin memiliki kantong-kantong kecil atau ruangan yang terbentuk akibat ledakan bintang-bintang tua. Kita mungkin bisa membayangkannya seperti gua-gua di luar angkasa, tetapi tidak ada yang memiliki alat yang diperlukan untuk benar-benar membuktikannya. Namun berselang berkat data baru dari teleskop Erosita, mereka akhirnya memiliki gambaran yang jelas. Teleskop itu menunjukkan bahwa ruang di sekitar kita ternyata tidak hanya kosong. Ruang itu dipenuhi gas panas yang tipis dan bentuk-bentuk aneh, termasuk terowongan dan gelembung. Hal ini membuktikan setidaknya sebagian dari apa yang diprediksi para ilmuwan terdahulu. Kita hidup di dalam gelembung raksasa berisi gas panas, dan gelembung itu terhubung dengan gelembung-gelembung lain melalui saluran panjang yang berisi gas bertekanan rendah. Studi baru ini juga menunjukkan bahwa tekanan di dalam gelembung kita lebih rendah dari yang diperkirakan para ilmuwan. Ini mungkin berarti gelembung tersebut tidak tertutup rapat. Bisa jadi gelembung itu terbuka di beberapa arah, membiarkan gas panas itu mengalir ke bagian lain dari luar angkasa. Singkatnya, bahwa gelembung panas ini sama sekali tidak sederhana. Bagian-bagiannya mungkin berupa jalur terbuka dan bagian lain tampak tertutup. Berada di dalamnya agak seperti mencoba berjalan di hutan. Beberapa area memiliki jalur yang jelas, sementara yang lain dipenuhi pepohonan. Meski astronom telah memetakan mayoritas gelembung ini dan menemukan saluran aneh tersebut, masih banyak misteri yang tersisa. Beberapa jalur berupa kumpulan kantong kosong yang saling terhubung dan yang lain tampak terisolasi. Untuk memahami gambaran besar, kita butuh alat yang lebih baik dan banyak data. Melalui teleskop sinar X kuat, pemindaian langit dalam, dan model komputer canggih, kita dapat memahami sifat serta struktur gelembung ini. Kita bisa memetakan saluran tersembunyi itu dan mempelajari pengaruhnya pada sinar kosmik, debu, serta angin matahari. Terkait teleskop, kita harus menyebutkan teleskop yang mengungkap keberadaan gelembung di sekitar kita. Masalahnya, para ilmuwan telah berusaha memahami cahaya redup dari sinar X berenergi rendah yang tampaknya menutupi seluruh langit.
Selama bertahun-tahun, mereka tidak yakin dari mana cahaya ini berasal, hingga akhirnya misi DXL NASA berhasil memecahkan misteri tersebut. Peneliti menggunakan detektor andal yang pertama kali diterbangkan roket tahun 1970-an. Dengan instrumen ini, mereka memastikan sebagian besar cahaya sinar X berasal dari area besar berisi gas yang sangat panas di sekitar kita. Area ini dinamakan gelembung panas lokal. Pada tahun 1990-an, misi sinar X lain bernama Rosat membuat peta langit yang cukup baik dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Komet juga memancarkan sinar X lunak. Kemudian, para ilmuwan menyadari hal ini terjadi ketika angin matahari, yaitu partikel-partikel cepat dari matahari bertabrakan dengan atom-atom netral. Proses ini, yang disebut pertukaran muatan, bisa terjadi hampir di mana saja di luar angkasa. Karena hal ini, beberapa ilmuwan mulai meragukan apakah gelembung panas lokal benar-benar merupakan sumber utama cahaya sinar X tersebut. Untuk mengujinya, DXL diluncurkan pada 12 Desember 2012 dari New Mexico. Roket itu terbang tinggi di atas atmosfer bumi selama sekitar 5 menit, memberikan instrumen-instrumen tersebut pandangan yang jelas ke ruang angkasa. Tujuannya adalah untuk melihat situasi terburuk di mana banyak pertukaran biaya mungkin terjadi. Saat ini, tata surya kita sedang bergerak melalui awan gas dingin di ruang angkasa yang dikenal sebagai awan antar bintang lokal. Itu juga dijuluki si bulu lokal. Lucu kan? Atom hidrogen dan helium netral dari awan ini bergerak melalui tata surya kita dengan kecepatan sangat tinggi. Hidrogen mudah terpengaruh oleh berbagai gaya, tetapi helium sebagian besar mengikuti tarikan gravitasi matahari. Karena hal ini, helium membentuk kerucut pemfokusan, yaitu wilayah dengan lebih banyak helium yang dilalui bumi setiap bulan Desember. Kerucut ini adalah tempat yang sempurna untuk mencari pertukaran muatan karena mengandung lebih banyak atom netral dari biasanya. Tapi apa yang terjadi selama pertukaran muatan? Angin matahari berasal dari korona matahari, lapisan terluar bintang yang sangat panas. Partikel-partikel dalam angin matahari telah kehilangan banyak elektron mereka. Ketika salah satu partikel ini menabrak atom netral, partikel tersebut dapat mencuri salah satu elektron atom itu. Elektron yang dicuri itu sesaat memancarkan sinar X lembut. Beginilah cahaya tersebut tercipta. Sekarang, untuk perbandingan, para peneliti juga melihat data lama Rosat dari tahun 1990 yang diambil ke arah yang menjauhi kerucut helium, di mana pertukaran muatan seharusnya lemah. Dengan menggabungkan semuanya, para ilmuwan menemukan bahwa hanya sekitar 40% sinar X lembut yang berasal dari dalam tata surya kita. Sisanya, yaitu mayoritasnya, berasal dari local hot bubble. Ini berarti awan besar gas panas di sekitar kita memang merupakan sumber utama cahaya sinar X tersebut. Tapi mari kita kembali ke penemuan terowongan antar galaksi di luar angkasa. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita bahwa luar angkasa mungkin tampak tenang dan kosong saat kita melihat ke atas, tapi kenyataannya tidak demikian. Ruang di sekitar kita sebenarnya berisi debu, plasma, radiasi, medan magnet, dan terowongan misterius. Semua hal ini bercampur dan berputar bersama membuat luar angkasa jauh lebih rumit daripada sekadar ruang hampa sederhana.